Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amsayna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Robi sohli sodri wa yasiri amri wa hul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan serta nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi besar kita, sang murabi sejati kita, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Semoga syafaatnya akan sampai kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan insya Allah akan sampai kepada kita semua. Amin. Baiklah, saya akan membawakan tema pada kali ini, yakni kapankah waktu utama melaksanakan sahur. Bagaimana di dalam salah satu hadis Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu, beliau pernah mengatakan, "Tasahurna ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Kami pernah sahur bersama Rasulullah SAW. Summa kunna inna sholah. Setelah itu kami bangkit untuk melaksanakan sholat. Kemudian salah satu sahabat bertanya, berapakah jarak antara sahur dan sholat subuh? Kemudian Zaid menjawab, jarak antara sahur dan sholat subuh adalah sekitaran 50 ayat. Nah, lo kenapa 50 ayat? Nah, begitu pasti pertanyaannya. Nah, berhubung di masa zamannya Rasulullah SAW itu kita ketahui bersama bahwa belum ada penanda waktu yang kita ketahui bersama bahwa jam seperti yang kita lihat sekarang ini. Nah, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, sahur yang baik adalah sekitar 15 sampai 30 menit sebelum azan subuh atau fajar. Nah, dari sini kita bisa ketahui bahwa Islam itu adalah agama rahmatan lil alamin. Islam adalah agama rahmatan lil alamin yang sayang semua umatnya. Bagaimana Allah memerintahkan kita untuk puasa dan Allah juga memerintahkan kita untuk sahur. Yang mana sahur di akhir. Nah, jadi ketika tujuannya apa? Ketika Allah menyuruh kita untuk mengakhirkan sahur. Nah, ini ada dong tujuannya. Nah, tujuannya adalah supaya kita yang melaksanakan puasa sedikit menahan rasa lapar ketika sedang menjalankan puasa. Nah, kita sudah bayangkan kan ya, kita sudah menahan puasa dari subuh sampai menjelang maghrib. Nah, betapa Allah itu maha baik gitu. Ketika Dia memerintahkan kita untuk puasa, kita juga diperintahkan untuk mengakhirkan sahur. Nah, dalam firman Allah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 185, silakan teman-teman yang kalau yang lagi baca Quran silakan dicek. Yuridullahu bikumul yusra wa ma yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Nah, betapa firman Allah ini membuktikan bahwa Allah itu menghendaki kemudahan kepada umatnya, bukan malah sebaliknya. Gitu. Nah, jadi ketika teman-teman kita sudah mengetahui bahwa mengakhirkan sahur adalah waktu yang pas untuk kita menjalankan ibadah puasa.
kita segera lakukan. Marilah kita untuk sama-sama mengakhirkan sahur, agar ketika kita melaksanakan mengakhirkan sahur, kita pasti akan mendapatkan keutamaan atau amalan-amalan ketika sahur. Nah, apa saja amalan-amalan yang kita lakukan untuk sahur? Nah, di sini sebenarnya waktu sahur sebenarnya ini ada kata waktu sahar. Artinya apa? Segala aktivitas dalam waktu sahur itulah yang disebut sahur. Nah, apa saja aktivitasnya? Makan, istighfar, baca Quran, minta ampun, segala aktivitas itulah yang disebut dengan sahur. Nah, jadi Allah akan memberikan kita tambahan keberkahan ketika kita melaksanakan sahur di akhir, gitu. Nah, situ kan ada waktunya tadi 15 sampai 30 atau 20 sampai 30 menit menjelang badas subuh. Nah, di situ ketika kita mampu melaksanakannya, maka Allah akan mendapat keberkahan di dalam sahur tersebut. Nah, bukankah udah disebutkan bahwa akan ada suatu masa atau orang nanti yang akan masuk surga itu ditempatkan di taman-taman surga. Nah, jadi tujuan dari berpuasa ini sebenarnya apa sih? Gitu. Jadi teman-teman bertanya, tujuan dari puasa ini apa sih sebenarnya? Nah, tujuan kita berpuasa untuk memperoleh takwa. Nah, jadi teman-teman disebutkan dalam Quran surah Al-Baqarah, bisa teman-teman. Nah, sebelum seperti yang telah disebutkan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 184, bahwasannya dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas kamu sebelum kamu orang-orang yang bertakwa. Di sini kata takwa lah yang dimaksud. Nanti akan ada orang yang akan menduduki, yang akan masuk ke dalam surga itu ditempatkan di taman-taman surga, dan mereka melihat atau dapat bertemu dengan Allah tanpa adanya hijab. Nah, jadi bersyukurlah orang-orang yang termasuk orang-orang yang bertakwa itu. Nah, teman-teman, sobat SKI saat ini, marilah kita untuk mengakhirkan sahur, dan kalau perlu kita membagi waktu aja, mana mungkin kan 20 sampai 30 menit sebelum menjelang sholat. Nah, mungkin kita bagi aja 15 itu untuk makan dan sebagainya, dan waktu 15 menit lagi kita bagi untuk berbanyak istighfar, baca Quran, berbanyak doa, ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah Allah akan mengijabah doa-doa kita. Nah, teman-teman, sobat-sobat SKI, pada sore kali ini itu saja yang bisa saya sharing mengenai tentang kapankah waktu utama melaksanakan sahur. Nah,
teman-teman mohon dimaafkan jika banyak kesalahan dalam kali ini. Saya mohon maaf, kebenaran hanya datangnya dari Allah, dan kesalahan itu datangnya dari diri saya pribadi. Jazakumullah khair kepada teman-teman yang sudah mendengarkan sampai saat ini. Semoga semangat ya dalam menjalankan puasa. Saya ucapkan marhaban ya Ramadan. Mohon maaf lahir batin. Selamat menjalankan ibadah puasa 1441 Hijriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya nih teman-teman, sebelum ditutup, saya ingatkan kembali, pantengin terus ya kegiatan anak-anak LDK SKI UNG ya, pastinya akan ditemani dengan kakak-kakak kece dengan tema-tema kece lagi di SKI On Air saat ini. Selanjutnya jangan lupa ya follow IG LDK SKI UNG, dan jangan lupa follow IG saya Rohana. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.